Selamat datang di channel Update Catur Indonesia. Kali ini, saya akan membahas pertandingan antara Mikhail Tal, sang magician dari Riga, melawan pelatihnya sendiri, yaitu Alexander Koblenz. Sebuah partai catur luar biasa yang akan membuatmu tercengang. Pertarungan ini terjadi pada tahun 1957. Mikhail Tal menggunakan buah putih, sedangkan Alexander Koblenz menggunakan buah hitam. Langsung saja, Mikhail Tal sebagai putih membuka permainan dengan pion ke E4, menguasai pusat dan membuka jalan bagi gajah dan menteri. Alexander Koblenz membalas dengan pion ke C5, pertahanan Sisilia, berusaha mengimbangi pusat dari samping. Tal mengembangkan kuda ke F3, tetap dengan tujuan menguasai pusat. Koblenz menjawab dengan pion ke D6, memperkuat pusat dan membuka jalur gajah terang. Tal mendorong pion ke D4, langsung menawarkan pertukaran pion. Pertukaran diterima. Lalu Tal mengambil balik dengan kuda. Koblenz mengembangkan kuda ke F6, menyerang pion E4. Tal melanjutkan dengan kuda ke C3, melindungi pion dan menambah kendali di pusat. Kuda ke C6. Tal melancarkan tekanan awal dengan gajah ke G5, menekan kuda. E6, mempersiapkan gajah gelap aktif. Tal menggerakkan menteri ke D2, mempersiapkan rokade panjang. Koblenz menjawab dengan gajah ke E7, juga bersiap melakukan rokade. Jika pemain melakukan rokade yang berseberangan, maka permainan akan berlangsung sangat rumit dan komplikatif. Dan betul saja, Tal melakukan rokade panjang. Koblenz rokade pendek. Tal memindahkan kuda ke B3, menguasai petak A5 dan C5. Koblenz memainkan menteri ke B6, mempersiapkan serangan ke raja dan juga memantau pion di F2. Tal mendorong pion ke F3, menghindari menteri dan sekaligus memperkuat pion E4. Koblenz menjawab dengan pion ke A6, kedepannya mungkin bisa mendorong pion ke B5. Tal mulai menyerang sayap raja dengan pion ke G4. Koblenz mengaktifkan benteng ke D8, mendukung pion ke depan. Tal menarik gajah ke E3, mengancam menteri sekaligus membuka jalur pion G untuk menekan kuda. Koblenz memindahkan menteri ke C7, menghindari ancaman sekaligus membuka pion B untuk maju ke depan. Tal mendorong pion ke H4, mempersiapkan pion ke G5 untuk mengusir kuda. Koblenz membalas dengan pion ke B5, sesuai rencana sebelumnya. Tal melanjutkan dengan pion ke G5, memaksa kuda hitam bergerak. Kuda mundur ke D7. Tal mendorong pion ke G6, mengorbankan pion demi terbukanya pertahanan hitam. Pion H7, menerima. Padahal sebaiknya, pion F7 yang menerima adalah langkah yang lebih baik. Karena, jika pion putih maju ke H5, maka, pion pukul pion. Benteng menerima, ada kuda ke F6. Melindungi pion. Lanjut ke partai aslinya. Tal mendorong pion ke H5, menawarkan pertukaran pion. Pion pukul pion. Benteng memukul kembali. Kuda ke F6, menekan benteng. Benteng mundur ke H1. D5. Menawarkan pion sekaligus membuka jalur menteri untuk menguasai petak penting H2. Tal menolak pertukaran dengan mendorong pion ke E5. Koblenz memukul pion dengan kuda. Gajah ke F4, mengikat kuda. Koblenz melindungi dengan gajah ke D6. Tal memainkan menteri ke H2, mengincar petak H8. Koblenz menjauhkan rajanya ke F8, mengantisipasi skakmat. Tal memberikan skak di H8, ditutup dengan kuda ke G8. Ini merupakan langkah yang salah. Yang benar harusnya raja ke E7. Mengancam menteri dengan benteng. Jika menteri pindah ke H4, gajah naik ke B7, menghubungkan benteng. Jika menteri ke F2, mengantisipasi datangnya benteng. Benteng hitam tetap ke H8. Benteng pukul benteng. Kuda hitam ke D3 skak. Dipukul dengan gajah. Gajah pukul gajah skak. Raja putih geser ke B1. Benteng pukul benteng. Dan di sini, keadaan jadi berbalik. Alexander Koblenz lebih unggul dibanding Mikhail Tal. Kita kembali ke pertandingan aslinya. Tal melanjutkan dengan benteng ke H7, menekan pion G7. Koblenz mendorong pion ke F5, membuka jalur menteri. Tal membalas dengan gajah ke H6, menambah tekanan pion. Koblenz menjawab dengan benteng ke D7, menambah perlindungan pion G7. Tal memukul pion B5 dengan gajah, menekan benteng dengan mengorbankan gajah. Benteng geser ke F7. Sebelumnya,
Bagaimana jika pion pukul gajah? Itulah yang diharapkan Mikhail Tal. Jika pion pukul gajah, maka ada benteng ke G1 menekan pion 4 kali. Kuda harus menutup. Ada kuda putih pukul pion B5. Memaksa menteri untuk berpindah. Itulah mengapa Koblenz tidak memukul gajah. Kita kembali ke pertandingan aslinya. Tal mendatangkan benteng ke G1, menambah tekanan terhadap pion. Koblenz mengaktifkan benteng ke A7, mencoba menambah perlindungan pion. Tal mengembangkan kuda ke D4. Dibalas kuda ke G4. Mengorbankan kuda. Pion menerima. Gajah ke E5. Menekan kuda. Tal menjawab dengan kuda ke C6. Menekan balik gajah sekaligus benteng. Koblenz memukul kuda dengan gajah, mengurangi tekanan. Tal melanjutkan dengan gajah ke E3, menekan benteng 2 kali. D4. Menekan gajah. Sebelum menyelamatkan gajah, Tal terlebih dahulu menggeser benteng ke H1 untuk menghubungkan kedua benteng. Benteng ke D7. Melindungi pion. Baru gajah menghindar ke G5. Koblenz memukul gajah dengan pion, mencoba meredakan tekanan. Tanpa diduga, Tal menjawab dengan benteng ke H6, mengorbankan benteng. Koblenz menolak pengorbanan benteng dengan mendorong pion ke D3, mencoba membongkar pertahanan Raja Putih. Sebelumnya, bagaimana jika pion pukul benteng? Itulah yang diharapkan Mikhail Tal. Jika pion pukul benteng, maka ada gajah pukul pion, skak. Benteng harus menutup. Pion pukul gajah. Benteng hitam menghindari ancaman kuda. Gajah pukul benteng, skak. Menteri harus menerima. Dan akhirnya, menteri hitam tumbang. Oleh karena itu, Koblenz tidak ingin mengambil benteng beracun tersebut. Kita kembali ke partai aslinya. Tal memukul gajah dengan pion. Dibalas pion ke D2, skak. Raja geser ke D1, menghalangi pion hitam promosi. Koblenz memukul kuda dengan menteri. Dan lagi-lagi, Tal menemukan langkah brilian. Benteng ke F6 skak. Koblenz menutup dengan benteng. Sekarang saatnya kalian pause video ini. Dan temukan langkah Mikhail Tal yang membuat Alexander Koblenz menyerah. Selamat bagi yang menemukan. Langkah itu ialah menteri pukul pion G7. Karena, jika dilanjut, kuda dan benteng hitam pasti akan tumbang. Dengan selisih 1 benteng. Maka, bisa dipastikan Mikhail Tal bisa memenangkan permainan dengan gampang. Berikut ini adalah data lengkap pertandingan ini. Mikhail Tal menang dengan berhasil menemukan 2 langkah brilian. Bagaimana menurut kalian tentang pertandingan kali ini? Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Salam Update Catur Indonesia.